Gerabak, dan aku dengar saat ini sedang ada kayak semacam gerakan, yakni untuk apa? Aku juga nggak tahu. Langsung saja kita akan tanya, masuk ke dalam itu. Konon katanya di sini merupakan gedung untuk pemotongan hewan sejak zaman dulu, yang dimana sudah terlihat bahwa giat perekonomian di Gerabak ini dimulai dari gedung ini, yang dimana memang untuk rata-rata prioritas dari masyarakat Gerabak sendiri ini kan berdagang, karena memang ada salah satu pasar yang cukup besar di sini, yakni pasar Gerabak. Jadi untuk pemotongan yang zaman dulu itu di gedung ini, nah sekarang itu sudah agak terlalai atau tidak terawat, makanya di sini kayaknya pemudanya sedang melakukan bersih-bersih. Dan sekarang kita akan tanya-tanya dan lebih lanjut tujuannya itu seperti apa sih zaman yang lebih ke pembersihan itu, tujuannya itu apa? Ya Mbak, terima kasih. Memang ini kami itu tergabung dalam sebuah kepemudaan yang ada di Gerabak. Ada bentuk sebuah kepedulian aja terhadap apa yang sudah ada di sini. Ini kan termasuk tempat ini mungkin bisa dikategorikan apa, destinasi? Peninggalan sejarah ya, jadi bagian dari peninggalan Belanda yang waktu itu diperuntukkan untuk pemotongan hewan. Jadi karena tempat sekarang sudah tidak bergunakan, dan kami lihat ini terbengkelai dengan sampah dan semak belukar yang makin bikin ruwet keadaan. Terus kita berinisiatif untuk membersihkan, itu aja. Memang hanya tujuannya untuk pembersihan atau besok-besok ada tujuan selanjutnya seperti ada perawatan atau bagaimana? Mau tidak mau akan seperti itu ya, karena kita pemuda di Gerabak ini sekarang sudah mulai peduli dengan lingkungan. Jadi kemungkinan ini secara berkala akan kita bersihkan, karena ini masih milik aset pemerintah. Jadi kita hanya peduli, dan ini benar-benar gerakan dari masyarakat, khususnya kepemudaan. Untuk pembersihan ini hanya dilakukan secara spontan saat ini atau berkelanjutan kontinu gitu Mas? Sebenarnya harapan kami kita ada berkelanjutan untuk selanjutnya, karena kita pengen menciptakan bukan hanya di sini, tapi kota Gerabak sebagai pusat ibu kota kecamatan ini menjadi kota yang bersih dan indah. Mungkin bukan hanya tempat ini saja yang kita bersihkan, kita bercantik, itu bukan tempat ini saja, tapi harapan kami bermula dari tempat yang sangat tidak terawat ini, makanya kita pengen ini kita mulai dari sini untuk kebersihannya. Selanjutnya untuk setelah pembersihan ini, apakah ada kayak wacana dari pemuda Gerabak sendiri untuk memanfaatkan tempat yang ada ini? Ini kan termasuk tempat yang bersejarah. Ya Mbak, jadi kami merasa bahwa tempat ini itu seperti cagar budaya pada akhirnya. Kita berharap nanti pemerintah pusat, misalnya di sini Magelang Kabupaten, itu bisa menjadikan tempat ini seperti cagar budaya, dan kedepannya mungkin tempat ini itu bisa dijadikan tujuan untuk wisata sejarah, karena ini merupakan satu peninggalan yang satu-satunya di Gerabak yang masih terawat sampai hari ini, dan kita merasa perlu melestarikannya. Tentunya untuk mewujudkan semua itu ada langkah-langkah yang mesti kita tempuh ke depan untuk kita mungkin mendekati birokrasi di mana impian-impian pemuda ini bisa terwujud. Sebenarnya ada beberapa tempat di sini, mungkin ada kantor pos itu juga peninggalan sejarah juga kan. Jadi karena kantor pos masih dipakai, kita menggunakan membersihkan tempat yang memang sudah tidak dipakai. Selanjutnya untuk misi-misi dari pemuda ini seperti apa? Kan kayak capek-capek minggu harus bersih-bersih bareng-bareng, itu apakah ada misinya? Itulah Mbak, bagian dari kepedulian kami ya tentang tempat ini. Jadi misi kami semata-mata hanya ingin melestarikan tempat yang sejarah ini itu tetap terawat. Jadi kita hanya membersihkan, dan kita peduli. Jadi kita dari masyarakat Gerakan Pemuda ini memulai untuk memperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah di Gerabak yang perlu kita lestarikan ke depannya. Untuk penyelamatan aset apakah ada yang lainnya? Gini Mbak, jadi kegiatan kita ini memang awalnya cuma bersih-bersih dan menumbuh kembangkan rasa bentuk kepedulian tentang beberapa aset negara yang mungkin selama ini sempat terbengkelai, gitu aja Mbak.
harapannya ini seperti apa? Harapannya mungkin akan banyak pihak, entah dari mana, akan bersinergi dengan kami untuk merawat tempat ini. Itu saja. Berarti Ini batuan. dan sampai ada lubang-lubang ini. Jadi ini inti tali kena ini. Oh, ini untuk jarak. Ya, ini jaraknya terus jarak naik ke sana, terus ada. Ini untuk apa, Mas? Nah, dulunya itu bentuknya seperti itu. Ya. Nah, menurut apa? Teman-teman yang bekerja di sini ini ya untuk menampung sapi. Sapi sebelum disembelih dimasukkan ke sini dulu. Berarti kayak berjajar di sini. Jadi sapi-sapi itu kan banyak, biasanya ada mungkin 10 atau berapa. Nah, itu ditempatkan di tempat ini. Jadi nunggu antrian disembelih istilahnya seperti itu. Jadi dari dulu memang teknologi yang di Gerapak ini sudah mulai canggih. Bisa dilihat ini asli mesin peninggalan dulu ya, Mas ya? Ya, ini pompa air. Jadi untuk mencuci daging itu airnya diambil dari aliran irigasi di sebelah. Ya. Kemudian Terus langsung dipompa naik, ada tampungan di sini. Tampungan terus itu dialirkan ke itu tempat pencucian di sebelah sini. Ya. Ini tempat cuci dagingnya. Kalau daging itu dicuci, biasanya pencucian itu kan mencuci daleman. ya, Ya, dalaman ya, jeroan itu. Nah, itu di sini. Nah, ini masih ada sisa-sisa tulang-tulang dari RPH yang baru dikumpulkan di sini. Kemudian kalau untuk fanbel ini gunanya untuk apa, Mas? Nah, kegiatan akhir-akhir ini sebelum ada pemotongan yang baru, di sini ada tempat penggilingan daging untuk keperluan buat bakso. Nah, ini untuk diesel, ini tempat dieselnya. Saya pikir ini sudah modifikasi modern inilah. Ya, ini fanbelnya berserakan di sini. Kalau untuk melihat dari bangunan, kemudian luas bangunan dari dulu Gerapak ini kayak menjadi salah satu sentral pusat perekonomian gitu, Mas. Bisa jadi seperti itu. Melihat kenapa Mbak Tuan hanya di Gerapak, kan gitu. Tempat pemotongan di Gerapak. Sementara mungkin di Ngablak nggak ada, di Secang juga tidak ada. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, orang-orang Ngablak, orang-orang Secang kalau beli daging itu masih di Gerapak. Bikin pentol bakso. Nah, bakso itu juga gilingnya di Gerapak. Jadi karena memang sudah dari dulu. Dari zaman dulu sudah terkenal. Begitu, Mbak. Kemudian untuk bangunan ini kayak semacam kantornya gitu. Menurut saya loh. Jadi jangan istilahnya diasumsikan menurut orang lain, tapi menurut saya ini sebagai kantor karena RPH ini tempat pemotongan hewan ini kan di bawah Dinas Peternakan. Jadi memang ada orang-orang yang berkantor di sini. Dan ini mungkin salah satunya untuk kantor. Mungkin bisa diinceng, dilihat dalamnya seperti apa, itu seperti itu. Tetapi memang kayaknya sayang banget ya, Mas, tempat yang bersejarah ini bisa terbengkalai. Ya, itulah yang terjadi. Makanya kami semua warga Gerapak, khususnya pemuda ini resah. Gerapak semakin aut-autan, Gerapak semakin mungkin kumuh dengan adanya mungkin banyak hal. Maka dari itu kita mulai dari sini, kita pengen membangun satu Gerapak yang indah dan bersih, Pak. Ini harapan kami. Terlepas kami ada dukungan dari pemerintah ataupun tidak, kita akan tetap bergerak. Insya Allah seperti itu. Cukup bagus sekali gerakan dari pemuda yang ada di Gerapak ini. Mereka memang sangat mempertahankan peninggalan yang ada atau sejarah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini bisa menjadi contoh buat kalian pemuda-pemuda yang ada di luar kota selain Gerapak ini, bahkan atau kecamatan-kecamatan lain untuk mempunyai gerakan kepedulian seperti ini. Nah, itulah informasi hari ini dari Gerapak mengenai kepedulian pemuda Gerapak. Aku Sanisa Kyumel dan juru kamera Agung melaporkan langsung untuk magelangnews.com.